Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Prapaskah hari ini terambil di dalam Kitab Roma, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Roma 4 ayat yang ke-18 sampai dengan 25, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan hari ini adalah dikreditkan ke rekening kita sebagai kebenaran. Atau dengan kata lain, ketika kita mempercayai setiap janji Tuhan akan diperhitungkan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Rasul Paulus di dalam Kitab Roma 4 ayat 18 sampai 25 menggunakan cerita tentang Abraham sebagai ilustrasi tentang bagaimana seseorang dinyatakan benar atau dibenarkan di hadapan Allah yang Maha Kudus. Abraham dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman. Kalau kita membaca cerita tentang Abraham, sebenarnya Abraham tidak melakukan sesuatu yang amat spektakuler. Yang dia lakukan hanyalah mempercayai janji Tuhan kepadanya. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki anak laki-laki, dan dari anak itu akan muncul bangsa yang besar yang akan memiliki tanah Kanaan untuk selama-lamanya. Persoalannya ialah Abraham tidak memiliki anak pada waktu janji itu diberikan kepadanya, sementara umurnya sudah sekitar 75 tahun. Bahkan bertahun-tahun Abraham menantikan janji Tuhan. Namun demikian, dia tetap percaya akan janji Tuhan dan imannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan di dalam Roma 4 ayat 19 dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara manusiawi apa yang dihadapi oleh Abraham merupakan situasi atau kondisi yang mustahil karena Abraham telah berusia sekitar 100 tahun, sedangkan rahim Sarah sudah tertutup. Namun Abraham tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan. Abraham melihat dan menerima janji firman Tuhan sebagai dasar pengharapan baginya. Iman adalah mempercayai Tuhan yang menggenapi firman-Nya, bahkan ketika Abraham tidak melihat bukti secara lahiriah. Abraham tetap percaya kepada Tuhan
yang mengerjakan keajaiban-keajaiban dalam hidupnya. Abraham percaya bahwa jika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan mengenapinya. Mengapa demikian? Karena Allah tidak bisa dan tidak akan pernah bisa berdusta, dan Allah tidak bisa menarik kembali firman-Nya. Bagaimana dengan kita? Apakah saat ini engkau sedang menantikan janji-janji Tuhan? Ataukah engkau saat ini sedang bergumul akan persoalan dalam hidupmu? Mungkin saat ini engkau sedang bergumul akan keluargamu, engkau bergumul akan anak-anakmu, engkau bergumul akan suamimu, engkau bergumul akan istrimu, atau saat ini engkau sedang bergumul akan sakit penyakitmu, ekonomi, keuangan, atau saat ini engkau sedang bergumul akan masa depanmu. Ingatlah akan janji firman Tuhan kepada Abraham. Setelah bertahun-tahun Abraham menantikan janji Tuhan, tetapi iman Abraham tidak menjadi lemah, sehingga akhirnya Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, yaitu dengan kelahiran Ishak anaknya. Begitu juga dengan kita. Jangan pernah imanmu menjadi lemah, dan jangan pernah menyerah dengan keadaanmu saat ini. Tetaplah percaya kepada Tuhan, sekalipun janji Tuhan belum digenapi dalam hidupmu saat ini. Tetaplah menaruh pengharapan dan tetaplah percaya kepada Tuhan dalam segala situasi dan kondisi saat ini. Sehingga dengan demikian kita juga dinyatakan benar atau dibenarkan oleh Allah. Karena iman kita tidak perlu melakukan lobby-lobby atau negosiasi dengan Tuhan supaya kita dibenarkan. Kita pun tidak perlu merasa benar seperti sering dilakukan oleh banyak orang. Kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman kita, dan itu adalah anugerah dari Tuhan semata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui renungan Prapaskah hari ini mengingatkan kepada kita semua untuk tetap berharap seperti Abraham, dan biarlah kita juga mempercayai akan janji Tuhan akan kehidupan yang baru, bahwa melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitan Kristus, supaya kita dinyatakan benar atau dibenarkan oleh Allah. Walaupun sebenarnya kita patut mendapatkan hukuman yang setimpal atas setiap dosa-dosa kita, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, kita dibenarkan di dalam iman. Ingat, kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat dan kuatnya kita, tetapi Allah sendiri yang membenarkan kita. Dan pembenaran itu bekerja di dalam iman kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.